Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagittarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Februari 2025 ya. Seperti biasa, sebelum memulai wajib Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai situasi antara dirimu dengan dirinya ya. Oke, di situ. Kayaknya seseorang ini tuh apa ya? Tunggu dulu ya. Di sana, di situ, dan kemudian di situ. Ini masuk. Oke, di sini. Oke, kemudian oh gitu. Kemudian ini kamu ini kemudian gitu ya. Nah, jadi kalau Mari lihat gini ya Sagittarius, nampaknya untuk di saat ini tuh kamu kayaknya lagi ini ya, kamu lagi lebih memilih untuk peduli dulu lah pada dirimu gitu ya. Kalau Mari lihat, kamu kayaknya lagi lebih peduli kepada dirinya kamu sendiri. Sebab memang barangkali kamu pikirannya itu tuh sudah sedang terlempar jauh ke depan. Jadi mungkin gini, kamu ngelihat hidupnya kamu yang saat sekarang itu tuh kurang ideal gitu ya. Bukannya kamu nggak tahu berpuas gitu ya, cuman ya kamu ngerti aja dari dalam dirimu itu, kok aku ini tuh duitnya cuman sekian gitu ya, atau aku ini tuh jabatannya kok cuman jadi staf aja gitu ya, nggak ada jabatan gitu ya, misalnya di soal karir, mentok-mentok kok gini-gini aja sih hidupnya gitu ya. Kalau hanya sebatas cukup sih cukup, tapi masa sih nggak bisa lebih lagi misalnya ya, kayak gitu kan. Nah pada akhirnya kamu yang udah deh, rasa-rasanya daripada pacar-pacaran mendingan aku memperkaya diri dulu, mensukseskan diri dulu, aktualisasi potensi diri dulu lah gitu. Atau kamu bisa aja gini, kamu sadar gitu ya, statusnya kamu itu tuh sudah jadi ibu gitu loh. Statusnya kamu udah jadi ibu, jadi kayak mungkin kamu adalah daripada sibuk di urusan antara interpersonalnya kamu dengan seseorang ini, kamu mungkin udah deh, aku jadi ibu yang baik aja lah gitu ya. Aku fokus aja dulu ke anak-anak di sana gitu. Nah, anak-anakku harus sukses, anak-anakku harus sehat, anak-anakku harus gini, anak-anak. Atau mungkin ketika hubungan ini tuh hubungan asmara cinta segitiga, dan ternyata kamunya udah jelas-jelas nih berstatus sebagai istri seseorang atau suami seseorang. Barangkali kamu yang kayak, aduh, daripada aku isi hidupnya hanya berselingkuh aja, jadi kayak kamu itu tuh bisa mau ngebenerin gitu loh ya, relationship rumah tangganya kamu gitu loh dengan pasangan sahmu. Atau kamu bisa aja yang kayak nyadar, aku nggak bisa nih ceritanya hanya di batas pacar-pacaran aja. Maunya kamu itu tuh ya udah jadi suami orang, jadi istrinya seseorang gitu ya. Nggak relevan lagi hubungan pacaran-pacaran ini gitu ya. Nggak relevan lagi. Kamu udah usianya udah berapa, kemapanannya kamu secara mental dan emosional juga sudah cukup lah jadi modal untuk kamu membangun cerita rumah tangga. Dan boleh jadi sebab karena pemikiran demikian, akhirnya kamu memberikan jarak antara dirimu dengan si seseorang ini.
Nah, di situ ya, kamu memberikan jarak. Jadi yang tadinya kamu itu tuh terkonsentrasi, salah satu kebahagiaannya kamu itu tuh datang dari dia, datang melalui hubungan dengan dirinya. Nah, untuk di beberapa waktu belakangan ini dan berlanjut sampai di Februari tanggal 7 ini, ya, kondisi dan keadaannya berubah. Gitu loh. Ya, dia hanya salah satu kebahagiaanmu, bukan sumber satu-satunya kebahagiaanmu. Gitu ya. Atau kamu ya tadi, sadar kamu akan tanggung jawabnya kamu. Oh, tanggung jawabnya aku itu tuh lebih untuk mengkayakan dirimu, mensukseskan dirimu. Tanggung jawabmu sebagai seorang ibu, seorang ayah, seorang istri, seorang suami kepada pasangan sahnya kamu. Atau ya tadi, kamu kayak bertanggung jawab pada masa depanmu, yaitu segera bikin legacy dalam hidupnya kamu, segera bikin warisan dalam hidupnya kamu. Ini warisan dalam artian ya anak-anak gitu ya, rumah tangga gitu loh. Ya, itu kan warisan jejak hidupnya kita ya. Kita berhasil membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, generasi penerus yang baik-baik, pinter-pinter, dan seterusnya gitu ya. Nah itu akhirnya ya pengaruh betul dengan hubungannya kamu sama si seseorang ini ya, pengaruh pada kondisi dan keadaan. Kayak mungkin beberapa kamu cukup merasa tersakiti gitu loh ya dalam hubungan kalian ini, sehingga rasa sakitnya kamu itu tuh mau kamu hentikan gitu ya. Jadi kamu gak mau pola tersakiti terus menerus, sebab relationship ini menjadi pola seumur hidupnya kamu. Kayaknya kamu bilang, wah ini tuh udah di batas limit nih, kemampuan bersabar menanggung rasa sakit tadi. Tuh ya, akhirnya kamu kayak nge-switch hidupnya kamu kayak ngerombak hidupnya kamu di sana. Ya, kamu mulai di sini tuh memfilter-filter gitu ya. Kemana nih pikirannya kamu, perasaannya kamu, tenaganya kamu, waktunya kamu arahkan. Dan ya ternyata tidak diarahkan ke relationship dengan si dia ini. Di situ ya. Tidak diarahkan lagi. Tadinya memang sempet banget nih. Kamu udah all in banget sama si dianya. Gitu ya. Nah, tetapi ya kamu akan bisa melihatlah gimana kalau kamu all in dengan si dia. Nampak-nampaknya isunya kamu dengan seseorang ini itu tuh bukan hanya interpersonalnya kalian ya, interpersonalnya kalian, tetapi bisa juga ini tuh nanti akan dapet gangguan dari luar gitu. Dan harusnya sih sudah nampak ya, harusnya memang sudah kelihatan di sana gitu loh. Ya, tapi yang mungkin untuk beberapa sempat yang kayak udahlah memang ada tantangan, tapi tak lampaui dulu tantangan ini gimana gitu ya. Cuman ya nanti kamu akan tahu bahwa ternyata tantangannya lebih besar daripada kemampuannya kamu di situ ya. Dilihat pun seseorang ini bukannya dia nggak cinta sama kamu ya, sebenarnya orang ini tuh pun mari rasa sayang banget ya sama kamu. Cuman ada memang kondisi dan keadaan kalian ini tuh yang nampak-nampaknya agak memperumit ya, agak mempersusah bersatunya kamu dengan dia, langgengnya hubungan kamu dengan dirinya. Gitu ya, ada aja. Ada aja. Dan tidak tertutup kemungkinan itu tuh sebab karena ya dari pihaknya dia ya, banyakan mungkin kalau mari lihat apa adanya kartu ini tuh kayaknya banyakan dari dia dah tantangannya daripada kalau dihitung-hitung dari kamunya. Makanya kalau kamu ada yang bilang bahwa kamunya itu tuh tersakiti sebab dia, ya betul. Ya itu tuh tidak lagi, bukan hanya sebatas narsis-narsisnya kamu. Nah gitu ya. Namun juga seseorang ini tidak bisa dia dikatakan dia kebagian lebih banyaknya happy-happynya dia. Gitu ya. Dia pun ada juga penderitaannya dia di situ dalam hubungan dengan kamu. Gitu ya. Dan rasa-rasanya hubungan kalian ini terutama belakangan hari kok lebih banyak ya terkonsentrasi pada
ujar-ujar penderitaan itu, aduh aku sakit banget, aduh aku gini, oh aduh aku gitu, ya, yang negatif gitu loh. Ya, yang negatif, aduh kok keadaannya aku gini ya, patah hati, kecewa lah, apalah, berat, menanggung rindu lah, dan seterusnya. Takut pada tantangan itu juga ada ya, kalau mari lihat. Takut akan tantangan berikutnya. Sebab sepanjang perjalanan hubungan ini udah lumayan banyak gitu loh, tantangan demi tantangan. Jadi kayak udah capek gitu ya, ngadapin tantangan mulu. Nah, di sana ya, ngadapin tantangan mulu, udah capek di situ. Jadi bisa, ini tuh hubungan kalian akan merenggang ya, akan merenggang dengan sendirinya. Tapi dalam merenggang itu nanti bisa tahu, bahkan ketika ceritanya ini tuh berpisah, karena ada mungkin ini tuh arah-arahnya memang berpisah. Cuman beberapa perpisahan itu tuh akan diterima bukan dalam waktu dekat. Butuh bertahun-tahun lamanya untuk bisa legowo menerima perpisahan ini. Gitu ya, arah-arahnya ke berpisah ini. Tapi gini, nanti kalaupun dia terjadi perpisahan sungguh-sungguh berpisah, nanti bisa sadar kok, iya sih perpisahan ini tuh nggak salah, gitu ya. Perceraian ini tuh nggak keliru. Nanti bisa sama-sama paham bahwa kemudian mengambil jalan hidup masing-masing itu tuh jauh lebih penting, jauh lebih benar daripada memaksakan diri untuk bersama. Gitu ya. Tapi kalau untuk rumah tangga mungkin perpisahan itu tuh masih bisa ya untuk dirombak-rombak ya. Maksudnya dipatahkan itu kompasnya, jangan mesti harus berpisah. Chance-nya untuk tetap langgeng bersama itu tuh ada. Tapi kalau ceritanya udah rumah tangga ya, kalau hanya sebatas pacar-pacaran, lebih besar justru kemungkinannya pisah daripada bersama. Gitu ya. Tapi kalau udah terlanjur ini tuh bersama, masih bisa ada chance, harapan untuk masa-masa badai-badainya itu tuh dilewati, dan kemudian untuk di sisa hidup bersama itu tuh lebih banyak antengnya, lebih banyak tenangnya, lebih banyak damainya. Kayak gitu ya. Jadi kalau dalam rumah tangga ini tuh bisa kayak air keruh ya. Untuk dari awal berumah tangga sampai saat sekarang itu tuh bisa modelnya kayak air keruh. Tapi nanti lama-lama air keruh itu tuh yang keruhnya, bagian keruhnya itu tuh akan mengendap, dan kemudian nanti kalian hanya akan menikmati sisi beningnya aja, sisi bagusnya, indahnya, menyenangkannya, santainya, ademnya gitu ya. Nah, di sana. Nah, jadi tapi untuk bulan Februari ini sampai tanggal 7 ini fasenya. Ini masih fasenya lagi nggak enak lah gitu ya, lagi nggak enak. Kalian ini tuh mari lihat, sakit bisa sakit tapi tidak membenci. Ini pula ya, tidak membenci. Kesal marah ya bisa ada, tapi kadarnya belum, atau ya semoga lah ya, semoga tidak berkembang dia untuk memotivasi menjadi dendam, menjadi benci. Karena ini kalian dua orang yang kalau melihat adem ya, jiwanya sebenarnya itu tuh adem. Gitu. Bukan dua manusia yang sukanya itu tuh tengkar, berkelahi, keributan gitu ya. Kurang suka. Maunya itu tuh mana nih, jalan damainya ini tuh kayak gimana. Lebih cepat mikirin jalan damai daripada jalan untuk larut pada situasi yang gak enak. Nah itu ya. Jadi memang ini tuh lebih banyak nanti diam-diamannya ya. Lebih banyak diam-diamannya, lebih banyak kayak ceritanya itu tuh menutup diri itu ya. Jadi kayak kamu itu tuh punya kesempatan lah, mari nampak ya Sagittarius, punya kesempatan untuk ya lakukanlah apa yang mau kamu lakukan, kejarlah apa yang mau kamu kejar gitu ya. Terbukalah pada apa yang kamu inginkan. Seperti itu ya. Kamu akan diberikan keleluasaan karena seseorang ini tuh tidak akan mengusik-ngusik kamu gitu ya. Dia nggak ngusik kamu, dia nggak akan mengganggu kamu dengan pikiranmu, perasaanmu, aktivitas-aktivitasmu, nggak akan dia ganggu kamunya gitu ya. Dan nampak-nampaknya Madrat, kalian bisa ini tuh
walaupun katakan sedang tidak hangat relationship-nya, sedang tidak aktif koneksi dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi diam-diam kalian berdua itu tuh bisa saling kayak melemparkan vibrasi positif ya ke satu sama lain. Nah, di situ ya oke, lagi nggak ngomong, tapi kamu bisa aja dalam durasi waktu sekian detik, dan dia pun seperti itu ya, dalam waktu sekian detik itu tuh kayak mikirin, yalah semoga kamu baik-baik aja di sana ya, kamu sehat-sehat, kamu bahagia gitu. Bisa kalau Mari lihat. Tapi tidak memaksakan diri harus kayak berjumpa, bermesraan dan seterusnya, ndak ada. Nanti tiba-tiba itu tuh datang, aku sayang sih sama orang ini. Kamu ngerasain kamu sayang sama dia, dia juga kayak lebih lebih menyadari gitu ya, bahwa dia itu tuh punya rasa sayang juga sama kamu, punya rasa cinta sama kamu. Tapi kalian tidak merasa bahwa rasa sayang dan rasa cinta kalian ini tuh wajib untuk diekspresikan secara tindakan nyata, terang benderang. Ini tuh kayak hanya diketahui dan dipahami di dalam diri, cukup. Situ ya. Namun secara energi, kasat mata, ya sama-sama tahunya itu. Sama-sama ngerti kok, gitu ya. Sama-sama paham di situ. Jadi kayak seolah-olah rasa sakit yang kalian rasakan dalam relationship ini, itu tuh bukan karena rasa sakit yang disengaja ya. Nah, jangan-jangan memang ya begitu takdirnya. Jangan-jangan memang begitu dia lika-likunya, fase-fasenya. Itu memang dia sudah suratan ceritanya kamu dengan si seseorang ini. Jadi nggak hanya menikmati kebahagiaan, tapi juga ada kenikmatan pada hal-hal yang dianggap negatif. Begitu ya, Mari tangkap. Jadi ya dengan situasi yang seperti ini, Mari lihat memang ini tuh terbaik ya bagi kalian. Maksudnya nanti agak berjarak antara kamu dengan dianya. Gitu ya, walaupun tidak terkoneksi, tapi ada rindu di sana. Cuman rindu itu tuh bukan lagi menyakitkan, tapi kayak nanti kalian akan rasakan itu tuh, kerinduannya kok indah ya, kerinduannya kok syahdu ya. Gitu, next level nih ceritanya. Next level ya ceritanya, apa yang kamu alami dengan apa yang dia alami ya. Nah, di situ. Oke, baik. Ya secara kelihatan di dunia nyata, ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau dikupas lebih dalam lagi, enggak kok. Hanya keadaan aja yang tidak baik-baik saja. Tapi kondisi jiwa, pikiran, perasaan itu tuh ini kok netral gitu ya. Tenanglah. Nggak usah dibilang netral, tapi tenanglah. Itu ya, Mari lihat. Oke. Baik, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini di situ, Pisces hadir, ada Aries di sana, masuk Taurus Libra, hadir energi dari Capricorn di sini, Virgo, Capricorn, Virgo, Taurus. Berikut ada energi dari Cancer di sana, energi dari Aquarius hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.